Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, sebelumnya tentunya kalian sudah pernah mendengar apa yang dikatakan sebagai larutan. Nih, larutan di sini adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat, di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Contohnya di sini adalah larutan gula. Kalian memasukkan gula ke dalam air, kemudian diaduk. Otomatis gula dan air akan bercampur. Kita sudah tidak tahu lagi mana gula, mana air, karena dia dua-duanya sudah bercampur. Nah, dalam larutan ini ada dua zat penyusun. Yang pertama adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini disebut sebagai zat terlarut atau solut. Nah, ini dalam larutan gula berarti zat terlarutnya adalah gula. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai pelarut atau solvent. Berarti pelarut dari larutan gula adalah air. Nah, di sini pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana daya hantar listrik dalam suatu larutan. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang kedua adalah larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk mengukur kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik, dapat digunakan alat uji elektrolit sederhana. Di sini dari larutan yang akan kita uji, kita hubungkan dengan elektroda ke dalam suatu sumber daya listrik. Ini misalkan kita memakai aki atau boleh menggunakan baterai. Ini kita hubungkan, kemudian ada saklar on off-nya, kita on-kan ketika dialirkan, kemudian ada lampunya. Di sini lampunya akan menunjukkan bagaimana larutan tersebut apakah bisa menghantarkan listrik atau tidak. Jika lampunya nyala, berarti dia termasuk ke dalam larutan elektrolit. Tapi kalau dia tidak nyala, berarti bukan termasuk ke dalam larutan elektrolit atau disebut juga sebagai non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang daya hantar listriknya kuat. Sedangkan yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah, yaitu ya daya hantar listriknya lemah. Nah, ini dalam larutan elektrolit kuat, ketika dialiri arus listrik, ini dalam larutan akan timbul banyak gelembung dan juga lampunya akan menyala terang. Nah, ini karena adanya perpindahan elektron dalam aliran listrik tersebut ke dalam larutan. Kenapa dia bisa mengaliri arus listrik di dalam larutan tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan larutan tersebut bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ini adanya gelembung gas dan nyala lampu merupakan ciri dari elektrolit kuat tersebut. Nah, itu dikarenakan pada larutan elektrolit kuat seluruh molekulnya akan terurai menjadi ion atau dia terionisasi sempurna. Nilai derajat ionisasinya atau derajat disosiasinya alfanya adalah 1 dan ditandai dengan tanda panah satu arah pada persamaan reaksinya. Nih, karena banyak ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar listriknya akan kuat. Lampunya nyala terang dan juga timbul banyak gelembung. Contohnya adalah senyawa NaCl, natrium klorida. Dia akan membentuk ion Na+ dan Cl-, sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik dengan kuat. Nah, ini yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit kuat itu ada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Asam kuat nanti terdiri dari asam iodida, asam klorida, asam bromida, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat, dan juga asam perklorat. Sedangkan basa kuat yaitu natrium hidroksida, kalium hidroksida, litium hidroksida, kalsium hidroksida, dan juga strontium hidroksida beserta barium hidroksida. Garam kuat contohnya NaCl, natrium klorida, kalium nitrat, kalium sulfat, dan juga kalsium nitrat. Ini ada juga banyak lagi garam yang lain yang terbentuk dari asam kuat dan juga basa kuat. Ini adalah contoh-contohnya. Bisa kalian
Lihat di sini ada banyak sekali contoh dari senyawa elektrolit kuat. Yang kedua yaitu senyawa larutan elektrolit lemah. Bedanya dengan elektrolit kuat tadi, dia sama-sama menghantarkan listrik, tapi dia daya hantarnya lemah, ditandai dengan gelembungnya yang sedikit. Juga nyala lampunya biasanya redup atau bahkan mati. Ini tidak nyala lampunya. Nah, ini sedangkan gelembungnya biasanya ada tapi sedikit. Dan termasuk ke dalam senyawa elektrolit lemah adalah asam lemah, basa lemah, dan juga garam yang sukar larut dalam air. Asam lemah contohnya asam asetat, asam sianida. Sedangkan basa lemah contohnya amonium hidroksida dan juga nikel hidroksida. Garam yang sukar larut contohnya ada perak klorida dan juga kalsium kromat. Nah, untuk larutan elektrolit lemah, kenapa dia kok lemah? Gelembungnya sedikit, nyala lampunya redup. Ini karena dia sebagian molekulnya hanya terurai, bukan semuanya. Derajat ionisasinya dia antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak terionisasi, kalau 1 terionisasi sempurna. Nah, elektrolit lemah ini dia diantaranya antara 0 sampai 1. Karena yang ionnya yang sedikit, yang terionisasi sedikit, maka yang menghantarkan menjadi daya hantarnya lemah. Contohnya ada CH3COH atau asam asetat. Dia akan berubah menjadi atau bereaksi menjadi H+ dan juga CH3CO -. Nah, di sini tanda panahnya adalah bolak-balik, ada ke kanan dan juga ke kiri. Tidak sepenuhnya CH3COH ini menjadi H+ dan CH3CO-. Dia ada yang kembali lagi menjadi CH3COOH. Sehingga dia tidak terionisasi sempurna. Daya hantarnya lemah. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia tidak ada gelembung dan juga tidak menyebabkan nyala lampu. Nah, ini non elektrolit karena tidak ada ion yang terurai, makanya gelembung gasnya tidak muncul, lampunya dan juga tidak menyala. Contohnya adalah larutan non elektrolit. Ini adalah larutan gula, urea, alkohol, dan juga air murni. Air murni ini adalah air suling yang dia sudah disada. Dia aquades biasanya seperti itu. Dia tidak ada campuran yang lain. Beda halnya dengan air yang kita minum, air sungai, air sumur, itu dia sudah tidak murni karena sudah mengandung mineral di dalamnya. Nah, ini perbedaan antara larutan elektrolit lemah dan juga larutan non elektrolit. Di sini yang ini maksudnya berarti yang elektrolit kuat ya, yang awal. Ini dia dapat menghantarkan listrik, kemudian ionisasinya sempurna, derajat disosiasinya 1. Ketika dialiri listrik dia akan timbul gelembung dan juga lampunya menyala terang. Sedangkan contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Sedangkan elektrolit lemah ini dia dapat menghantarkan listrik tapi lemah. Kemudian proses ionisasinya hanya sebagian, derajat disosiasinya antara 0 sampai 1. Kemudian dilakukan uji daya hantar listrik, gelembungnya sedikit tapi lampunya bisa menyala, api redup maupun mati. Contohnya asam lemah, basa lemah, dan garam. Sedangkan yang terakhir, lautan non elektrolit itu adalah dia tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi dan derajat disosiasinya 0, dan juga jika dihantarkan listrik dia tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Contohnya larutan alkohol, larutan bensin, dan juga larutan urea. Nah, ini secara garis besar seperti ini. Ini nanti filenya saya bagikan di e-learning ya. Ini silahkan bisa kalian pelajari. Nanti setelah ini kita lanjutkan pembahasan dengan diskusi bersama. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di forum diskusi. Ya, cukup saya akhiri untuk penjelasan singkat ini. Kita lanjutkan di diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.